Jadi pada kesempatan kali ini Khatib akan mengambil tema hukum, hikmatut tasyrik, dan juga fadilah-fadilah, ganjaran-ganjaran pahala yang akan diterima bagi umatnya Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan kurban di hari ini. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi fasholli li rabbika wanhar, yang artinya sholatlah siapa engkau, tegasnya Nabi Muhammad al-Idah akan sholat hari raya, wanhar, dan menyembelihlah siapa engkau, tegasnya Nabi Muhammad al-Udhiyata akan hewan yang dikurbankan. Jadi di dalam lafaz tersebut, di dalam kalam tersebut, di dalam ayat tersebut mengandung dua kalimat, mengandung dua kata fi'lun amrun, atau kata yang menunjukkan perintah, yang dimana menurut ilmu usulnya perintah itu ada kalanya diarahkan kepada hukum wajib, ada kalanya diarahkan kepada hukum sunnah, dan ada pula diarahkan kepada hukum mubah. Untuk itu fi'il amr di sini, kata perintah di sini indal imami asy-Syafi'i, menurut mazhabnya Imam Syafi'i, diarahkan hukum ini kepada hukum sunnatun muakkadatun, kepada hukum sunnah muakkadah. Walhasil menyembelih hewan kurban pada kesempatan kali ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Itu referensi asal hukum yang bersumber dari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan bersanadkan Sayyidah Aisyah. Nabi bersabda, ma'amila ibnu Adama yauman nahri min amalin ahabba ilallahi ta'ala min biraqatid dami. Jadi apabila kita masuk ke tanggal 10 Dzulhijjah, tepatnya di hari ini, maka pahala yang paling Allah cintai, pahala yang paling Allah sukai adalah pahala menyembelih hewan kurban. Padahal ketika kita tahu pahala ibadah sholat sunnah merupakan paling afdolnya ibadah, paling utamanya ibadah. Sampai ketika dibandingkan ada orang yang membaca Al-Quran, ada orang yang berpuasa, dibanding dengan melaksanakan sholat sunnah, keafdoliannya akan kalah dengan sholat sunnah. Tapi hal tersebut dikecualikan untuk hari ini, karena Allah lebih mencintai, Allah lebih menyukai pahala kurban ketimbang daripada sholat sunnah yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Lalu innaha lata'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa atlafiha. Jadi sesembelihan kurban tersebut nanti di hari kiamat akan datang kepada kita sebagai kendaraan kita di hari kiamat, yang dimana datangnya itu secara sempurna. Wa inna dama la yaqamu min Allah ta'ala bi makanin qabla an yaqa min al-ardi. Jadi saat kita menyembelih hewan kurban, maka pahala menyembelih tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal darah belum menetes, padahal darah dari hewan kurban tersebut belum menetes ke atas bumi, tetapi Allah telah menerima pahala tersebut. Maka Nabi Muhammad memerintahkan fatayyibu biha nafsan, maka sucikanlah diri kalian
dengan cara menyembelih hewan kurban. Dan perintah Nabi ini fatoyibu biha nafsan, perintah menyucikan diri ini dengan cara menyembelih hewan kurban, hukumnya adalah sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Setelah kita mengetahui bahwa hukum menyembelih hewan kurban adalah demikian, jadi syariat ajaran menyembelih hewan kurban ada hikmatut tasyri'nya, ada hikmah mengapa Allah jadikan menyembelih hewan kurban itu sebagai syariat, sebagai ajaran umatnya Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan di dalam kitab Durratun Nasir, jadi innahu qarraba alfa syatin wa talata mi'ati baqaratin wa mi'ata badanatin. Di zaman dahulu dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah beribadah, pernah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara berkurban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan juga 100 ekor unta. Fata'ajjaban nasu wal malaikatu kulluhum, lalu para manusia, para malaikat yang melihat tingkah Nabi Ibrahim alaihissalam takjub. Mereka heran ada hamba Allah yang mampu, yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini. Lalu Nabi Ibrahim berkata, kullu ma tuqriba bihi laisa bi syai'in indi. Apa-apa yang aku kerjakan, ibadah yang aku lakukan, tiada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam bersumpah, wallahi lau kana li ibnun la adbahanna, demi Allah, apabila Allah mengkaruniakan kepada saya anak, dalam hal ini Nabi Ibrahim belum mempunyai anak, Nabi Ismail. Kata Nabi Ibrahim, demi Allah, apabila aku mempunyai seorang anak dan Allah perintahkan untuk menyembelihnya, maka aku akan patuhi perintahnya. Singkat kisah, ketika Nabi Ibrahim telah dikaruniai Nabi Ismail, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, falamma balagha ma'us sa'yu, ketika Nabi Ismail alaihi salam sudah mulai bisa as-sa'yu, berlari-lari kecil. Yang diceritakan, yang dijelaskan bahwa usia tersebut ibnu sab'in sinina, usia 7 tahun, Allah mendatangi mimpi Nabi Ibrahim di malam ke-8 Dzulhijjah. Dalam mimpi Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan, ya Ibrahim wuqufi binadrika, wahai Ibrahim, tuntaskanlah, penuhilah nadarmu, penuhilah perkataanmu yang akan menyembelih hewan kurban. Akhirnya pada pagi hari Nabi Ibrahim berpikir, ya tarawwa ayyatafakkur, berpikir apakah mimpi tersebut datangnya dari Allah atau dari syaitan. Makanya 8 Dzulhijjah yang telah kita lewati, kita bisa kenal dengan nama Yaumut Tarwiyah atau hari Tarwiyah, yang dimana artinya hari berpikir, karena Nabi Ibrahim berpikir apakah mimpi tersebut dari Allah atau dari syaitan. Keesokan harinya masuk hari kedua, tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi yang sama. Akan tetapi dalam mimpi tersebut ditampakkan tanah Arafah, yang menandakan bahwa Allah memerintahkan menyembelih anaknya di tanah Arafah. Untuk itu pada tanggal 9 Arafah yang telah kita lewati, kita kenal dengan Yaumul Arafah, hari Arafah. Lalu Nabi Ibrahim bermimpi untuk ketiga kalinya.
Di tanggal 10 Dzulhijjah yang bertepatan dengan hari ini, bermimpi ya Ibrahim ufi binadrika. Wahai Ibrahim, tuntaskanlah, penuhilah nadarmu, penuhilah perkataanmu. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam paham bahwa mimpi 3 kali tersebut secara berulang-ulang itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan dari syaitan. Maka pada hari tersebut yang bertepatan pada hari ini, Nabi Ibrahim mengajak anaknya yaitu Nabi Ismail ke tanah Arafah. Ketika hendak ingin menyembelih Nabi Ismail, Allah berkata kepada seluruh malaikat, ya malaikati unzuru ila abdi, wahai para malaikatku, lihatlah kepada hambaku yakni Ibrahim, kaifa yamurrus sikina ala halqi waladihi, bagaimana dia akan memotong leher anaknya dengan tujuan li'ajri ridho'i, untuk mendapatkan ridho'u. Allah menegur para malaikat karena Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah langsung patuh, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung patuh. Berbeda halnya dengan malaikat, wa antum qultum hina qataltu inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Allah hanya mengabarkan kepada malaikat bahwa Allah akan menjadikan pemimpin di bumi ini yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah hanya memberikan kabar. Allah tidak memberikan perintah kepada malaikat, tapi malaikat berkomentar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah, apakah engkau ingin di dunia ini terjadinya kerusakan dan terjadinya pertumpahan darah? Berbeda halnya dengan Nabi Ibrahim, malah Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya dan Nabi Ibrahim alaihissalam patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini menunjukkan bahwa keabdolian derajat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam melebihi derajat dari para malaikat. Lalu saat Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih anaknya, seketika pisau yang digunakan untuk menyembelih menjadi tumpul, dan Nabi Ismail pun berkata, wahai bapakku, rasa cintamu kepadaku membuat kekuatanmu menjadi lemah. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam memukulkan pisaunya ke batu yang ada di dekatnya, lalu batu tersebut terpecah menjadi 2. Ini menandakan bahwa pisau tersebut tidak tumpul, dan biqudratillahi, dengan kuasa Allah, ternyata sikin tersebut, pisau tersebut berkata kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim anta taqul taqwa, wahai Nabi Ibrahim, engkau perintahkan aku untuk menyembelih, untuk melukai leher anakmu, wa ilahul alamina yaqulu la taqwa, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kepadaku untuk memotong leher anakmu. Fakaifa antadilu amroka asyan rabbika, maka bagaimana saya bisa patuh kepada engkau sementara saya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang dikatakan oleh Musa. Ini menunjukkan bahwa meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, akan tetapi Allah tidak ridho, Allah tidak menghendakinya. Lalu ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya, seketika Allah abadikan cerita tersebut dalam firman-Nya, wa fadainahu bidzabhin adzim, dan kami tebus dan kami ganti Nabi Ismail alaihissalam dengan dzabhin adzim,
dengan sesembelihan yang besar, yang dimana sesembelihan besar tersebut menurut para mufassir itu adalah kabas, itu adalah seekor kambing yang merupakan sesembelihannya Sayyid Habil, yang merupakan sesembelihannya anak dari Nabi Adam, yaitu Habil. Jadi Habil pernah ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara menyembelih kabas, dengan cara menyembelih kambing yang besar. Lalu ibadahnya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihidupkan di dalam surga, yang tujuannya adalah untuk digantikan dengan Nabi Ismail alaihissalam. Itu adalah hikmah tasyrik. Itu adalah hikmah mengapa Allah syariatkan kepada kita menyembelih hewan kurban.